Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama membaca Fatihah ya, dan juga sholawat sebelum memulai pertemuan kita kali ini. Al-Fatihah ta'anallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufakkihuna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadillahi salihin wa bi anna Allah yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfazuna min az-zayghi wa zalal wa bi anna Allah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dhunubana wa yudhibu ghaiza qulubina wa yujiruna min mudillatil fitan ma zahara minha wa ma batan ila hadrati sayyidi rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabak nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadari wa miqdari azim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa saddiq lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah mitra JC, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga di pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi ya. Karena sudah berapa pekan kita tidak bertemu melalui via online karena dikarenakan Bang J sedang ada uzur ya. Ini mulai agak sedikit membaik, alhamdulillah berkat doa mitra JC semuanya. Dan tidak lupa juga sholawat serta salam mitra JC kita selalu panjatkan dan junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita harus sangat-sangat bersyukur ya, karena Allah memilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini apa namanya? Ya umat-umat lain cemburu gitu. Maka kita harus banyak-banyak bersolawat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah ya, karena Allah memilih ya. Jadi dipilih ya sama Allah tuh untuk menjadi umat yang mulia, yaitu umat Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam fadilah atau keutamaan yang amat sangat besar dibanding umat-umat sebelumnya. Nah, mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini sedikit Bang Jai ingin mengalami membuat revolusi ya mungkin ya, perubahan lah ya. Kalau sebelumnya metode kita baca kemudian tajwid, baca tajwid. Nah, mulai hari ini insya Allah kita akan membahas tajwid atau hukum tajwidnya sampai selesai semuanya. Baru insya Allah kita kembali lagi kepada bacaan Al-Quran terakhir sampai surah An-Nasr. Nah, jadi insya Allah pagi hari ini kita mulai dari bab yang pertama. Ya, jadi kita belajar singkat, padat, jelas. Itu hukum sehari, satu kali pertemuan satu hukum, satu kali pertemuan satu hukum. Nah, nanti bisa mitra JC praktikkan di rumah masing-masing. Nah, mitra JC tanpa berlama-lama langsung mungkin kita mulai saja dari bab yang pertama ya. Jadi ada bab, kalau di fikih itu biasanya bab kemudian masuk fasal ya. Ini bab yang pertama itu adalah bab nun sukun dan tanwin.
Mungkin ada beberapa yang sudah kita bahas. Namun insya Allah pada pertemuan yang kali ini kita mengulang. Ya, tidak apa-apa ya. Jadi biar rapih, berurut. Jadi per bab. Nah, bab yang pertama itu bab tentang nun sukun dan tanwin. Jadi pokoknya membahas tentang nun sukun bertemu dengan ini, kemudian tanwin bertemu dengan ini. Ya, nah itu ada 5 bagian atau pasal lah ya. Nah, kita mulai dari bab nun sukun dan tanwin. Ini kita mulai dari awal ya. Bab nun sukun atau tanwin dan tanwin. Dan tanwin. Nun sukun dan tanwin. Nah, kasih keterangan sedikit ya. Ini nun sukun nih. Nun yang sukun ya. Dan tanwin. Sudah Bang jelaskan dulu ya, mungkin sedikit mengulang tidak apa-apa. Jadi tanwin itu apa namanya? Fatahannya double 2 misalnya. Nah, ini keseluruhan 3 inilah yang disebut tanwin. Jadi kalau salah satu ya enggak dari ini ada yang bertemu nanti dengan huruf yang sudah ditentukan, nah itu baru timbullah hukum tajwidnya. Itu tanwin itu terdiri dari fathatain 2 fathah, kemudian kasrotain 2 kasroh, dommatain 2 dommah. Seperti itu mitra JC. Nah, pasal yang pertama itu kita akan membahas tentang izhar halqi. Ini mungkin sudah kita bahas ya. Nah, ini nomor 1 lah ya. Izhar halqi. Pertemuan sebelumnya memang sudah kita bahas. Jadi tetap kita ikut urutan di kitab ini biar lebih rapih. Ya, nanti silakan mitra JC, mungkin ada juga yang belum mengikuti ya. Nah, belum mengikuti bab izhar halqi ini, tidak apa-apa kita ulang. Ya. Izhar halqi. Seperti biasa kita akan membuat susunan. Ya. Pertama dari istilah bahasa. Izhar. Izhar. Secara bahasa izhar itu apa artinya kan? Nah, izhar di dalam kitab ini dijelaskan artinya adalah jelas. Jelas. Atau terang. Karena nanti kalau kita sudah memahami arti dari izhar halqi secara bahasa Indonesia, kita bisa mulai memahaminya lebih mudah mitra JC. Dibanding kita tidak terjemahkan izhar ini secara ke bahasa Indonesia. Kemudian halqi itu artinya adalah kerongkongan. Kerongkongan. Ya. Itu biasanya yang dijual-jual 2.000 tuh kerongkongan ya. Bukan. Kerongkongan ya di sini kerongkongan. Ya. Izhar artinya jelas atau terang, halqi kerongkongan. Nanti setelah dijelaskan apa itu izhar halqi baru kita paham sebenarnya dari judul aja kita sudah bisa memahaminya. Ya. Izhar halqi. Kemudian kapan ya, bacaan tersebut dinamakan izhar halqi? Kapan bacaan tersebut dinamakan izhar halqi? Maka ya ini secara bahasa, kemudian hukumnya ya, jadi biar jelas. Nah, hukum izhar itu kapan? Ya, apabila, selalu dimulai dengan kalimat ini, apabila ada nun sukun atau tanwin ya bertemu. Ini plus lah ya. Salah satu huruf halqi. Salah satu ya. Salah satu huruf
Jadi salah satu di garis bawah halqi. Ya berarti huruf yang ada di kerongkongan. Apa aja itu? Nah, di sini ada huruf hamzah, ya. Kemudian huruf H. Kemudian ada huruf H, ada huruf Kha. Itu 2, 3, 4. Harus ada 6. Ain dan ghain. Ain, ghain. Nah, inilah yang dinamakan huruf halqi. Huruf halqi. Kita kasih keterangan ya. Huruf halqi. Halqi. Paham? Jadi dari halqi, nah ini kita, kerongkongan yang dimaksud adalah hurufnya. Gitu. Huruf yang ada di kerongkongan. Gha, itu kerongkongan. Kemudian apa lagi? Ain. Kalau Betawi, gha itu ghin, ogin. Kadang. Kalau dia berdiri sendiri ya, ogin. Atau ghin, gha, ghain. Ain. Kemudian kha, itu seputar kerongkongan. Kemudian ha. Kemudian ha. Ha ini sebenarnya huruf dada ya. Nah, cuma dia melewati kerongkongan. A atau hamzah. Ya. Hamzah ada 6. Huruf halqi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ghain, ain, kha, ha, ha, hamzah. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu plus ya, salah satu huruf halqi, salah satu saja. Ya. Contoh. Kita kasih contoh. Karena tajwid itu tanpa contoh agak sulit dipahami. Maksudnya gimana ya? Segala pelajaran tuh kalau ada contohnya itu lebih mudah diserap. Makanya di dalam ilmu fikih itu kadang ada contoh-contoh sampelnya. Itu kalau diberikan contoh kita lebih mudah memahaminya kita. Seperti air musyammas. Air musyammas itu contohnya kayak gimana gitu. Kita nyebut musyammas, terjemur. Ini contohnya gimana? Kemudian syarat-syarat musyammas itu apa aja gitu. Nah, ini contoh bacaannya. Ya. Nah, di sini ada man, amana. Man, amana. Ya. Man, amana. Mana hukum izhar halqinya? Ini dia. Ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Jadi beda hamzah dengan alif. Kalau alif biasanya dia hanya untuk memanjangkan bacaan saja. Tapi kalau hamzah dia dibaca. Di sini dikatakan hamzah. Jadi bedain ya antara alif dengan hamzah. Kalau dia sudah bisa dibaca, ini hamzah berarti namanya. Cuman pakai huruf alif biasanya ditambahin begini. Ada hamzah kecil. Cuman nggak perlu karena dia panjang. Ya. Man, amana. Gimana cara bacanya? Ini satu contoh aja dulu ya. Cara baca. Jadi tajwid itu hanya mengulas tentang ini saja. Nama hukumnya, arti dari nama tadi, izhar itu apa, halqi itu apa, kemudian kapan hukum itu terjadi atau dikatakan izhar halqi. Ya tadi ini, kemudian contoh baru cara baca. Kan ilmu tajwid itu cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, sesuai kaidah ya, yang memang sudah dari dulu-dulu gitu. Dari zaman Nabi ke sahabat, ke tabi'in, ke tabi'in gitu. Nah, nanti itu kan perkembangan cara macam baca nanti macam-macam. Makanya ada yang masyhur itu qiraatus sab'ah. Ya, 7 macam qiraat. Ada juga yang bilang 9 qiraat. Ya, itu macam-macam. Nah, cara bacanya itu harus jelas. Cara baca harus jelas. Harus jelas. Karena bertemu huruf halqi. Nah, paham ya? Jelas. Ini kata kunci. Kemudian halqi kerongkongan.
Jadi man, amana, huruf hamzah atau halkinya ini harus dibaca jelas. Gitu. Minha, ya, atau minhu. Minhu, haknya jelas. Karena sebelumnya pernah kita belajar ada contoh idgham, ikhfa yang samar, idgham yang dia bacanya dimasukkan, gitu. Kemudian ada mat yang dipanjangkan. Tapi kalau izhar jelas. Minhu. Kemudian apalagi contoh di sini? Ghafurun halim. Ghafurun halim. Sini ya. Kita hapus saja ya. Yang sudah tahu ya huruf halki. Ghafurun halim. Halim. Mana izhar halkinya? Ya ini. Tanwin, yaitu domatain, bertemu dengan huruf H. Nah, ini contoh dari nun sukun, ini contoh dari tanwin. Adapun tanwin di sini adalah domatain, bertemu dengan huruf halki, yaitu huruf H. Ada ya? Maka dibacanya harus jelas. Ghafurun halim. Gak boleh dimasukkan ghafuruh halim. Gak bisa. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Gitu. Jadi dari sini, nah tadi kita balik ke atas, kini dari judul kita akhirnya mulai memahami izhar jelas atau terang bacanya, cara bacanya. Kemudian kerongkongan hurufnya. Jadi hukum izhar halki adalah membaca ya dengan jelas apabila bertemu dengan huruf halki. Ya, jadi nggak boleh diidghamin. Ghafuruh halim susah. Ghafurun halim. Minhu, ya harus jelas. Gitu. Cara bacanya sudah, contohnya sudah, hukumnya sudah, kemudian apa itu izhar halki sudah kita bahas. Nah inilah tajwid. Mudah sebenarnya. Tinggal kita ada kemauan apa enggak. Gitu. Sebenarnya mudah, belajar tajwid itu mudah, tinggal praktek. Ya, jadi nanti kalau bertemu huruf-huruf ini, contoh ini, ini apa namanya? Cara membacanya harus izhar halki. Nah, tidak Bang J kasih contoh banyak ya. Nah, nanti silakan Mitra JC mengembangkan sendiri. Pokoknya cari rumusnya kalau, wah ini tanwin nih. Oh ini huruf halki nih. Ya, makanya dulu kalau belajar tuh kita satu tema lah ya, ini misalnya izhar halki itu seminggu. Nah, itu diapalin ya gak? Antar baru pertemuan selanjutnya biasanya ditanya. Ya, dikasih pertanyaan apa itu izhar secara bahasa. Ya, kemudian kapan dinamakan izhar halki? Kemudian berikan contoh. Contohnya itu harus hafal di luar kepala. Kemudian apa saja huruf halki itu. Itu tinggal dihafal. Ya, dan banyak sih sekarang buku-buku tajwidnya. Tapi tetap kita tidak bisa memahami lebih mudah itu kecuali tanpa seorang guru. Kita malah pusing sebenarnya. Gimana ya? Tapi kalau ada guru, ada pembimbing itu dibuat lebih simpel biasanya. Cara pemahaman atau memahaminya itu lebih mudah. Seperti itu Mitra JC. Nah, Bang J kira cukup pertemuan pada hari ini. Ya, semoga bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk Mitra JC, khususnya bagi diri saya pribadi. Dan sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran katsiran li timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.